Jadi gini teman-teman, orang yang paling bahagia itu sebetulnya anak muda yang paling bahagia itu anak muda yang mengerti agendanya Tuhan. Udah berapa lama jadi Kristen? Gak penting. Yang penting adalah engkau ngerti agendanya Tuhan. Kalau engkau gak ngerti agendanya Tuhan, engkau mau jalan kemana? Yang kuliah aja kau ngerti agenda kampusmu, seneng kan? Oh iya, bulan depan ujian, kita siap. Oh iya, besok ada tes. Oh iya, semester depan mulai coret-coret skripsi nih. Kau ngerti agenda kau persiapkan dengan baik. Hidupmu di sini. Nah, kalau engkau jadi orang percaya, anak muda Kristen, gak ngerti agendanya Tuhan, kau mau jalan kemana? Pasti terombang ambing. Nah, agendanya Tuhan di sini. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Ya, saya langsung baca ayat 10 ya. Sebetulnya kalau kalian baca mulai ayat yang pertama, itu berbicara tentang semuanya adalah anugerah. Ya, semua anugerah. Langsung saya ambil di ayat 10. Oke. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Wah, di situ enggak ada. Oke, di sana aja ya. Karena Alkitab saya kadang-kadang agak beda ya. Ini Alkitab TB2, terjemahan baru yang jilid 2. Ya, ini diresmikan atau dikeluarkan pada tanggal 9 Februari kemarin, 2023. Dalam rangka ulang tahun Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi terjemahan yang lama sudah diperbarui lagi. Proses menjadikan TB2 ini 40 tahun. Yang menulis awalnya dipilih 8 orang. Pas peresmian kemarin, ya tinggal 4. Tinggal 4. Profesor semua, ya profesor semua. Dan sekarang sedang ditulis TB3. 8 orang lagi. 40 tahun lagi nanti. Ya, semoga saya masih bisa sampai sana. Oke. Saya diundang khusus karena saya menjalankan program dari ketua PI waktu itu, Pastor Gilbert, lumayan dong. Itu ketua kami di PI di Badan Pengurus Pusat Gereja Betel Indonesia. Beliau sekarang jadi ketua 1, PI-nya Yohanes Nahwe. Itu saya punya program 1 Alkitab 1 jiwa diselamatkan. Dan diadopsi oleh PBB. Cetak buku banyak-banyak, lalu saya diundang pada peresmian ini. Saya bilang kenapa saya dapat undangan khusus? Karena Pak Hari punya program 1 Alkitab 1 jiwa diselamatkan. Bagi-bagi Alkitab itu. Kepada siapa? Kepada mereka yang belum punya Alkitab. Orang Kristen pastor? Bukan. Orang Kristen pasti punya Alkitab. Walaupun di handphone, punya. Ini yang gak punya sama sekali. Anak jalanan, pemulung, ya, badui. Pelayanan saya sampai sekarang. Oke, ini agendanya. Sama-sama bersuara, 2, 3. Karena kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah. Coba kata kita diganti saya. Karena saya ini buat 2, 3. Karena saya ini. Stop. Kata saya diganti gini. Karena nama saya Hari. Karena hari ini buatan Allah. Nama masing-masing, jangan nama Hari. Nanti semuanya Hari. Oke. Nama masing-masing. Nama panggilan, gak usah nama panjang, marga, gelar, kelamaan, kepanjangan. Nama panggilan 2, 3. Karena hari ini buatan Allah. Amin. Ada yang malu nyebut namanya. Karena kita ini buatan Allah, men. Guys, kita ini buatan Allah. Kalau kita ini sadar kita buatan Allah, kalau ada yang rusak dalam diri kita, larinya kemana? Kalau ada yang rusak dalam diri kita betulinnya kemana? Penciptanya. Kalian pernah nggak lihat mesin itu recharge yang ada power bank yang bisa keluar itu? Satu hari saya diajak makan sama teman saya, dia tinggal di Pluit, teman saya tinggal di Pluit, terus saya tinggal di Depok kan. Mister Hari, ngobrol yuk, ayo. Mister tinggal di mana? Depok. Wah, saya di Pluit. Yaudah kita ambil tengah-tengah. Di mana? Alam Sutra. Ah, itu bukan tengah-tengah.
Itu bukan. Kebetulan hari itu saya ada di Alam Sutra katanya. Ya sudah. Kita makan di sebuah restoran di Alam Sutra. Nah di samping tempat kami makan itu di dalam ruangan ada alat itu, recharge itu. Terus ada anak muda. Dia mungkin mau pinjam power bank di situ. Dia kutik, dia udah barcode di scan gini. Ya enggak keluar, dipencet-pencet. Teman saya ngelihat. Terus, Pastor sebentar ya, saya tolongin dia. Oh silakan, dia tolongin. Saya enggak dengar ngobrolnya tapi dari gerakan tangannya saya tahu bahwa teman saya nanya ke dia mau pinjam power bank. Tek. Terus enggak nyala, dia telepon. Enggak tahu dia telepon siapa. Yang jelas bukan telepon saya, telepon temannya. Tiba-tiba tek. Keluar power bank itu. Dalam waktu kurang dari 5 menit. Terus saya balik. Saya bilang, tadi kayaknya ada masalah di mesin itu. Iya Pastor. Tapi kok bisa betulin? Itu mesin saya yang buat katanya. Hah, kaget saya. Jadi mesin itu? Iya, saya penciptanya. Hebat saya bilang. Ada berapa banyak? Banyak Pastor. Di Jakarta aja disebutin semua itu. Ada di mall, ada di bank, ada di kantor, ada di depan gereja, di sekolahan. Disebut. Berapa lama memikirkan mesin itu? Wah lama banget kata dia. Dan sekarang ketika tercipta mesin itu. Udah puas saya bilang? Belum. Saya masih lagi mau menciptakan mesin-mesin yang lain. Yang berbasis seperti itu. Dia tahu cara membetulkan. Karena apa? Dia penciptanya. Kita ini, nah mana tadi ayatnya? Oke. Kita ini buatan Allah. Kalau ada yang rusak dalam diri kita, ya larinya ke Allah. Kadang-kadang kita langsung posting di sosial media. Kadang-kadang juga anak muda doanya ke sosial media. Dengar ya, sosial media gak bisa jawab doamu, malah kena bully nanti. Ya, ayo mana ayatnya tadi? Ambilin. Karena saya ini buatan Allah. Nih agendanya lihat. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Dahsyat banget. Ya, Yesus Tuhan untuk selama-lamanya, amin. Yesus Tuhan, selama-lamanya Tuhan. Amin. Beberapa minggu yang lalu ketika ada YouTube yang menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Wah, ada yang telepon saya. Pak Hari, gimana itu? Katanya Yesus bukan Tuhan. Tanya sama dia, saya bilang. Yang buka statement itu. Jangan tanya saya. Karena statement saya adalah Yesus, Tuhan selama-lamanya Tuhan. Diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Ini agendanya Tuhan. Terus apa? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi perbuatan baik diciptakan dalam Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelumnya itu maksudnya apa di sini? Sebelumnya maksudnya apa ini? Sebelum kita lahir. Betul. Sebelum kita lahir. Nah, ayo sama-sama iya mau. 2, 3. Iya mau supaya kita hidup di dalamnya. Nyanya apa ini? Nyanya apa? Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Nyanya apa? Kalau nggak ada yang jawab saya gini terus. Nyanya apa? Nyanya itu pekerjaan baik. Ini agendanya Tuhan. Buatan Allah. Diciptakan dalam Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Kenapa? Nah, itu sudah dirancangkan Tuhan sebelum aku lahir. Tuhan mau supaya aku hidup di dalamnya. Dalam Yesus. Enggak, aku lahir diciptakan dalam Yesus. Otomatis aku ada dalam Yesus. Tapi dia mau aku hidup di dalamnya. Dalam kebaikannya itu loh. Ini agendanya Tuhan. Kalian harus ngerti dasar ini. Kalau udah ngerti enak. Wah santai. Kenapa? Hidup menjalankan agendanya Tuhan. Gak pusingin omongan orang. Serius, jalan aja. Nah,
contoh kalau orang tidak mau melakukan agendanya, sengsara hidupmu. Sengsara. Yunus pasal 1. Nanti kita akan kembali ke situ ya, ke Efesus ya. Yunus pasal yang pertama. Habis ini ada ibadah lagi? Gak ada, oke terus berarti ya. Oke, saya juga sudah habis ini ya. Yunus pasal yang pertama ya. Yunus pasal pertama ayat pertama. Firman Tuhan ngomong gini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Artinya apa? Yunus bin Amitai ini apa? Bin itu apa artinya? Bin itu berarti anak dari Amitai. Karena Yunus laki-laki jadi disebutnya bin. Kalau perempuan binti. Ini anehnya kalau anak perempuan bapaknya Tan. Binti, itu dia. Siapa yang ayahnya Tan marganya itu? Nanti kalau meninggal binti Tan. Di sana banyak nama Yunus. Banyak nama Yunus. Makanya Alkitab memberikan satu keterangan yang jelas. Tuhan ngomong kepada siapa? Yunus. Yunus yang mana? Anaknya Amitai. Yunus ini nabi kecil. Salah satu dari 10 nabi kecil. Nabi kecil. Yunus ini didikan Nahum. Nabi kecil juga. Jadi sebelum Yunus ada Nahum. Nahum baru Yunus. Nahum itu tinggalnya di Kapernaum. Makanya disebut Kefar Nahum. Kampungnya Nabi Nahum. Kalau orang Indonesia menyebutnya Kapernaum gitu. Sebetulnya Kefar Nahum. Kefar, 2, 3. 2, 3, Kefar. 2, 3. Kefar itu kampung namanya. Jadi nanti kalau Desember mau pulang kampung tanya temannya, mau kemana lu? Kefar. Kemana? Pulang kampung. Keren ya bahasa Ibrani itu ya. Jangan dibikin nama anak nanti. Nanti kalau kita punya anak kasih nama Kefar. Kampung. Tuhan ngomong kepada Yunus anaknya Amitai. Udah itu nabi kecil. Tuhan mau supaya agendanya itu dijalankan oleh Yunus. Melakukan hal yang baik. Tuhan ngomong gini ke Yunus. Ayat 2. Bangunlah. Yunus maksudnya ya. Ya Tuhan. Bangun. Mau ngapain Tuhan? Pergilah ke Niniwe. Kota yang besar itu. Niniwe itu ibu kota Asyur waktu itu. Asyur. Sekarang udah berubah namanya. Kalau Asyur apa? Babilonia, Asyur. Terus Mesopotamia, ganti lagi. Sekarang nama terkerennya apa? Asyur itu. Dekat-dekat Israel. Musuh bebuyutan Israel sampai hari ini. Palestina itu ada dalam Israel. I depannya I. Irak. Berubah-ubah terus namanya. Saya berharap tidak berubah lagi, sudah Irak aja. Tapi ada negara yang mau berubah nama. Ingat, tahu kalian? Baru 2 hari yang lalu diberitakan. India mau berubah jadi apa deh? Barat. B-H-A-R-A-D. Barat. Ngeri itu. Barat. Jangan sampai nanti Indonesia berubah nama jadi Timur. Barat Timur. Jangan. Pergilah ke Irak. Ibu kotanya Asyur waktu itu Niniwe. Berarti sekarang ibu kotanya Irak. Ibu kotanya apa namanya? Baghdad. Oke ya, saya khotbahnya ambil nama kota yang sekarang. Yunus. Ya Tuhan. Baghdad. Baghdad Irak Tuhan. Ya. Musuh bebuyutan. Ngapain mesti ke sana? Baghdad. Kenapa? Kota yang besar berserulah terhadap mereka. Karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Kejahatan mereka sudah sampai kepadaku Yunus. Pergi ya, kasih tahu. Sebetulnya Tuhan punya agenda terselubung dari situ apa? Yunus, jangan kepahitan terus. Dengan Baghdad. Jangan kepahitan terus. Memang kota itu, negara itu, musuh bebuyutan. Yunus kecil masih ingat bagaimana orang-orang Baghdad, orang-orang Niniwe masuk ke kotanya Yunus. Yunus tinggal di Nazaret. Yunus tinggal di dekat Nazaret, pinggiran Nazaret. Masuk ke sana orang-orang Niniwe, menjarah barang-barang orang-orang Niniwe.
Bukan hanya barang yang dijarah. Wanita-wanita, perempuan-perempuan yang ada di kotanya Yunus di Nazaret. Dibawa ke Niniwe. Dijadikan budak di sana. Mungkin salah satu atau salah dua dari perempuan itu. Keluarganya Yunus. Salah satu, salah dua. Kalau salah tiganya di Jawa Tengah. Yunus kepahitan banget. Kenapa harus Niniwe Tuhan? Kenapa mesti ke sana musuh? Tuhan mau ngomong gini. Kalau kamu pengen jadi nabi besar. Jalankan agendaku. Akhirnya di depan Tuhan dia bilang, baik Tuhan, baik. Ayat 3. Tetapi, dengar ya. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri kemana? Kemana itu? Tarsis. Tarsis di mana kalau sekarang? Ini kota ini tidak berubah namanya. Sampai sekarang masih Tarsis namanya. Kota kecil sekali. Di mana? Kira-kira. Wah saya gini terus kalau nggak ada yang jawab sakit. Kelompok A, pas. Kelompok B, dilempar katanya. Di Spanyol. Ada kota namanya Tarsis. Pintar ya Yunus ya. Gak mau ke Irak. Perang mulu. Mending gue ke Spanyol. Ngapain? Nonton Madrid. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Spanyol. Pinter banget ini. Ini Tarsis kota yang cukup enak untuk liburan pada saat itu. Ya, jauh dari hadapan Tuhan. Nah ini kalimat ini ngomong gini. Yunus tidak menjalankan agendanya Tuhan. Dia lari jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal. Yafo itu dekat Tel Aviv. 15 menit. Dari Tel Aviv. Nama kotanya Yafo sampai sekarang. Yafo. Kalau saya bawa rombongan ke Israel, dari Jakarta Dubai Tel Aviv. Dari Tel Aviv kita keluar, dijemput bus, dan saya bilang sama peserta, udah lapar belum? Sudah. Kita makan di kota Yafo. Kita ada di tengah-tengah kota Yafo, di situ ada patung besar bentuknya ikan. Ternyata di tempat patung itu dibangun dan diletakkan. Disitulah Yunus pertama kali lihat ada kapal mau ke Tarsis. Jadi dibangun ikan besar. Peserta semua turun dari bus, terus ngeliatin biasa orang Indonesia begitu ya. Kalau pertama kali kayak Israel foto-foto. Bagus Pak Pendeta, bagus ya. Iya bagus Ibu, makan dulu kita yuk, makan dulu. Makan, bentar Pak Pendeta, foto dulu. Apa aja di foto? Tempat sampah yang ada tulisan Ibrani di foto sama dia. Oh apa aja, ayo masuk makan Bu. Sebentar Pak Pendeta. Terus setelah makan ada yang nanya, Pak Pendeta itu patung apa tadi? Patung ikan. Ya maksud saya ada sejarahnya nggak? Ada. Di tempat patung itu didirikan Bu. Disitulah Yunus melihat kapal yang akan membawa dia ke Tarsis. Hah? Jadi itu sejarahnya Pak ya? Keluar lagi dia. Foto-foto lagi. Foto-foto sambil nangis pegang ikan itu. Saya bilang telat, kenapa nggak dari tadi nangisnya? Masuk. Dia pergi ke Yafo. Ya, dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Kalau engkau tidak mau melakukan agendanya Tuhan, ini yang kau nikmati pertama. Sama-sama, ia membayar. 2, 3. Ia membayar biaya perjalanannya. Stop. Kalau engkau tidak melakukan agendanya Tuhan, yang pertama, engkau akan membiayai perjalanan hidupmu sendiri. Maksudnya apa, Pastor? Gini, engkau akan selalu kekurangan. Sekalipun orang tuamu kasih uang ya, bulanan gitu ya. Engkau akan selalu bilang kurang. Atau yang sudah kerja. Saya sudah kerja, Pastor. Engkau akan selalu kekurangan. Rasanya kerja dari pagi sampai pagi lagi. Tapi begitu terima gaji, kok kurang ya? Itu artinya kau membiayai perjalanan hidupmu sendiri. Gak pernah puas dengan apa yang kau terima. Ngeri ini ngeri banget. Ada suami istri bilang, Pak Hari, saya kerja, istri saya kerja, tapi tiap bulan kok kurang terus. Dan saya bilang gini, Bapak kerjakan agendanya Tuhan. Apa? Diciptakan untuk melakukan hal yang baik.
Tuhan mau engkau hidup di dalamnya, dalam kebaikan itu. Ngeri loh kalau enggak. Engkau membiayai kehidupanmu sendiri. Capek, lelah. Kalau engkau pelayanan karena maumu sendiri, engkau lelah, engkau capek. Serius. Orang-orang yang melakukan perjalanan sendiri, lelah. Dia harus antri di loket Yunus ini. Desak-desakan mungkin. Ya, karena banyak orang pengen naik kapal itu. Jangan-jangan nanti aku kehabisan. Pas giliran aku mau bayar, tiket habis. Wah, buru-buru, desak-desakan. Saya suka berandai-andai gini. Tiap kali saya mau khotbah, ngobrol sama istri. Ma, kalau seandainya Yunus ke Niniwe, ikut agendanya Tuhan. Kira-kira Tuhan bisa buka gak kejutan-kejutan buat Yunus gitu? Bisa katanya. Bisa. Kan kita sering mengalami kejutan-kejutan dari Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan. Karena kita mempraktekkan agendanya Tuhan. Teman-teman gitu gak sering mengalami kejutan dari Tuhan? Tiba-tiba, kok ada berkat ya, tak terduga. Berapa kali saya alami itu? Wah, sering banget. Satu hari saya khotbah di Citraland. Kan ada 3 sesi gitu ya, ada jeda sesi. Saya pengen sendiri, saya bilang, enggak usah ditemenin, saya pengen sendiri. Terus saya duduk di sebuah restoran di Citraland, lantai atas tuh, di food court. Saya duduk, saya pesan makanan. Habis pesan makanan, makanan datang, jangan lupa doa. Doa itu penting banget ya. Doa untuk makan itu, doa singkat aja, doa singkat. Enggak usah doa seperti doa syafaat itu ya. Segala macam bangsa negara, pemilihan presiden didoain semua. Begitu amin, enggak ada makanan. Dia ambil sama pelayan. Pelayannya bilang, saya pikir bapak tidur katanya. Begitu datang, saya doa, kilat. Amin, saya makan. Saya makan, selesai makanan saya masih diam karena masih ada 10 menit untuk mulai ibadah yang selanjutnya. Begitu pas jam ibadah, saya panggil pelayan. Pelayan, Bill saya bilang, datang pelayannya. Pak, sudah ada yang bayarin tadi. Hah? Yang mana? Tadi bapak-bapak yang duduk di sana. Waduh, semua ini dibayarin. Iya Pak. Kamu tahu orangnya? Gak tahu, cuman lihat sebentar aja. Gak ada nomor handphonenya dia? Gak ada Pak. Emang kalau ada kenapa? Kalau ada saya mau nambah lagi. Saya sering alami kejutan-kejutan kayak gitu. Kalau engkau melakukan agendanya Tuhan teman-teman. Tuhan akan buat kejutan-kejutan yang tak terduga begitu. Ini Yunus harus membiayai perjalanannya sendiri. Ngeri banget. Ngeri. Kok kuliah capek banget ya? Karena kuliah kok hanya melakukan tuntutan dari orang tua mungkin. Atau malu gak kuliah. Jadi kuliah sembarangan. Kalau gue berkata terima kasih Tuhan. Aku bisa kuliah nih. Beda. Terima kasih Tuhan. Aku bisa sekolah nih. Beda. Engkau menjalankan agendanya Tuhan dengan baik. Tidak seperti Yunus. Ya. Ia membayar biaya perjalanannya. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jauh dari agendanya Tuhan. Dari hadapan Tuhan. Ayat 4. Ayat 4. Tetapi, nih dengar ya. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Kalau Alkitab saya bilang begini, ya, atas penentuan Tuhan turunlah angin badai. Atas penentuan Tuhan. Jadi yang menurunkan badai itu siapa? Yang menurunkan badai ke laut itu siapa? Tuhan. Dalam rangka apa? Menghukum Yunus? Enggak. Mengembalikan Yunus kepada agendanya. Kemana tadi? Kemana? Niniwe. Yang kedua, kalau engkau tidak mengikuti agendanya Tuhan, pasti engkau menganggap badai besar yang kau alami itu sebagai musuhmu. Bukan alat yang diizinkan oleh Tuhan supaya engkau naik level. Pasti engkau menganggap musuh. Dan karena engkau menganggap musuh, kau tengking-tengking itu. Dalam nama Yesus, badai pergi. Dalam nama Yesus, semua kau tengking-tengking. Sampai bayanganmu sendiri kau tengking-tengking. Dalam nama Yesus,
Semua tengking-tengking. Masalah ditengking, penyakit ditengking. Ya, apalagi tekanan hidup ditengking. Sampai hutang-hutang pun ditengking. Dan ini Tuhan gak izinkan, kalau hutang gak boleh ditengking. Hutang dibayar. Semua ditengking. Ini Yunus begitu. Dia anggap ini adalah musuh. Makanya orang-orang di sekitar sana, di sekitar Yunus, buang muatan. Dalam bahasa lainnya, mereka buang sesajen untuk dewa-dewa mereka. Supaya apa? Badainya berhenti. Karena mereka yang satu kapal dengan Yunus tidak percaya Allahnya Yunus. Mereka percaya dewa-dewa. Kasih sesajen. Mungkin tadi waktu berangkat gak buang sesajen sih. Makanya badai besar, buang sesajen semua. Gandum, apapun doa-doa dinaikkan. Kok tetap badainya besar? Ada satu orang bilang begini. Mungkin salah satu dari penumpang ini sedang melawan dewanya. Terus gimana kita tahu? Buang undi. Lalu mereka buang undi. Oh, siapa yang dapat? Yunus. Ditangkaplah dia. Ditarik lehernya. Siapa kamu? Aku Yunus, aku Yunus, aku Yunus. Aku Yunus. Terus kenapa ini terjadi? Aku harusnya ke Niniwe. Terus aku gak mau. Aku ke Tarsis. Bercanda. Bercanda. Dia bercanda sama Tuhan dia. Parah banget ini. Yunus bercanda sama Tuhan. Ngomong yang benar katanya. Iya serius. Aku lari ke Tarsis. Terus gimana nih bisa? Supaya bisa berhenti badainya. Yunus ngomong gini. Buang aku ke laut. Kalimat buang aku ke laut. Ini sama dengan gini. Daripada aku melakukan agendanya Tuhan yang ribet itu. Lebih baik aku mati. Ya sudah. Yang penting kan badai berhenti. Ini tumbalnya ini. Sesajennya ini. Oke, tarik tangan. Tarik kaki. Ayun-ayun. Wow, 1, 2. Mau 3 dia teriak Yunus. Wah, kenapa teriak? Kan 3 lempar. Orang sampai 10. Gitu. Pure. Udah, dipikir mati kan? Udah, bebas dari agendanya Tuhan. Enggak. Ini yang saya sebut. Tinggal dalam kebaikannya. Ayat 17, lompat. Udah, 17. Terakhir, ayat 17. Ayat 17. Maka, sama-sama yuk. Maka, 2, 3. Maka atas penentuan Tuhan. Stop. Jadi badai tadi atas penentuan siapa? Tuhan. Ikan besar atas penentuan siapa? Yes. Tuhan mau membelokkan Yunus. Atas penentuan Tuhan. Datanglah ikan besar yang menelan Yunus. Kalau engkau ikut agendanya Tuhan. Yang pertama, engkau dikenyangkan oleh Tuhan. Ini siapa yang ikut agendanya Tuhan? Ikan besar. Datang. Jalan ikannya. Tuhan nanya. Walaupun gak ada dialog di Alkitab. Tapi biar lebih hidup ya. Kan ikan maksudnya. Ikan. Ya Tuhan. Dari mana? Mau kemana? Habis jalan-jalan Tuhan. Kok ngos-ngosan begitu? Iya tadi ikut lomba lari. Hah? Lomba lari apa? Lari dari kenyataan. Kata dia. Terus menang gak? Kalah. Oke. Udah makan belum? Belum Tuhan. Makan. Yang mana Tuhan? Itu. Orang Tuhan. Makan. Boleh Tuhan? Boleh. Makan. Set. Ikan? Sudah. Tadi saya lupa nanya. Kamu kunyah enggak? Enggak. Bagus. Kalau dikunyah Tuhan, nanti keluarnya berantakan. Katanya. Set. Oke. Sekarang bawa. Kemana Tuhan? Niniwe. Saya enggak tahu Niniwe Tuhan. Putar balik. Emang kalau lurus Tarsis. Oh ya. Putar balik. Set. Lurus terus. Kemana lagi Tuhan? Lurus saja pokoknya. Atau kalau enggak gini aja Tuhan. Sherlock enggak usah katanya.
lurus. Perapatan pertama belok kanan, siap Tuhan. Set. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, stop. Hah, stop Tuhan. Ya, kok cepat? Sudah 3 hari itu. Hah, 3 hari Tuhan? Kok cepat ya? Kalau kamu jalan sama aku, yang kelihatannya lama dan membosankan, jadi menyenangkan. Oke? Baik Tuhan. Minggir. Ini Baghdad loh, pantai di Baghdad. Kalau Yunus hari itu pas dikeluarkannya itu dimuntahkannya weekend, hari Minggu, pasti banyak orang di pantai. Benar nggak? Berjemur kayak apa, kayak pokoknya banyak banget. Tuhan bilang sama ikan, minggir. Kemana Tuhan? Minggir. Sini Tuhan. Terus sampai ke daratan. Kok ke daratan Tuhan? Saya nggak bisa nafas nanti. Tenang aja. Ikuti agendaku. Sampai daratan. Kenapa sampai daratan Tuhan? Yunus gak bisa renang. Oh baik Tuhan. Udah Tuhan, udah. Muntahkan. Gak keluar Tuhan. Buka maskermu. Oh baik Tuhan. Buka masker. Emang masih corona Tuhan? Bukan. Udara Jakarta tidak baik. Berdoa ya supaya turun hujan ya. Kemarin sudah buat hujan itu buatan. Sudah. Tapi mungkin pilotnya itu menjatuhkan garamnya salah titik. Depok hujan terus sekarang. Mungkin lempar garam Depok. Jadi Depok hujan terus. Bersyukur di tempat saya hujan terus ya. Jadi setelah dia keluar. Geluduk. Dan itu mungkin 1-2 orang melihat ada orang keluar dari mulut ikan. Ternyata Tuhan atas penentuan Tuhan mengirimkan ikan. Itu perlindungan buat Yunus. Orang-orang Niniwe itu tidak percaya Allahnya Yunus. Mereka penyembah siapa? Penyembah dewa Dagon dalam bentuk ikan besar. Tuh, keren ya Tuhan ya. Ini agendanya Tuhan tuh keren banget. Tidak akan mencelakakan orang yang disayangi. Jadi orang-orang di Niniwe itu menyembah dewa Dagon dalam bentuk ikan besar. Nah, kalau tiba-tiba Yunus keluar dari mulut ikan besar, orang yang lihat pasti menyangka Yunus siapa? Titisan dewa. Apalagi kalau itu weekend, hari Minggu, banyak yang lihat, dewa ya ampun, viral langsung, viral itu. Ini orang baru keluar dari mulut ikan nih, ini dewa nih, turunan dewa nih. Tapi hari itu kan gak ada handphone, tapi tetap viral. Karena berita itu tersebar dari mulut ke kuping, masa dari mulut ke mulut? Jorok itu. Coba kalau bisikin temannya, carinya mulut apa kuping? Gue bisikin, mana mulut kamu? Hah? Berita tersebar. Orang selalu lihat Yunus. Titisan dewa loh. Saya lihat kemarin di pantai, dia keluar dari mulut ikan. Orang hormat semua. Makanya ketika Yunus bilang, bertobatlah. Ya siap. Bertobat. Kalau tidak negeri ini dihancurkan oleh Tuhan. Bertobatlah, bertobat. Dan seluruh Niniwe bertobat. Padahal Tuhan sudah kasih perlindungan kayak gini lah. Yunus bandel banget ya. Tuhan melindungi engkau lebih daripada Yunus. Ikuti agendanya Tuhan. Kalau engkau mengikuti agendanya Tuhan, yang pertama, engkau dibuat kenyang. Yang kedua, kalau engkau ikuti agendanya Tuhan, engkau menikmati penyertaan Tuhan setiap saat. Setiap saat. Ini di perut ikan besar itu ya, saya lupa ada bakteri apa namanya. Nama bakteri gitulah. Namanya susah banget. Itu bakteri itu bisa menghancurkan tubuh Yunus dalam waktu hitungan menit. Masuk langsung digerus sama bakteri itu. Lembut langsung. Tapi Tuhan tidak izinkan itu. Tuhan sama ngomong sama bakteri. Jangan dihancurin. Kenapa Tuhan? Aku masih punya agenda yang belum diselesaikan oleh dia. Tahan. Keren ya. Ini cara Tuhan melindungi kita. Makanya dengar anak-anak muda. Ikuti agendanya dia.
Gak usah neko-neko hidup. Ikuti agendanya aja. Pacaran yang benar. Gitu. Hidup yang benar. Kalau engkau mengikuti agendanya Tuhan, engkau dibuat kenyang. Yang kedua, engkau menikmati penyertaan Tuhan setiap saat. Tapi kalau engkau lari dari agendanya Tuhan, engkau membiayai perjalanan hidupmu sendiri. Dan engkau menganggap badai dalam hidupmu sebagai musuh. Kau tengking-tengking, Yesus senyum. Dalam nama Yesus badai pergi. Aku yang turunin badai itu. Kamu nengking badai, kamu nengking aku dong. Ini yang Tuhan mau hari ini. Tetap semangat. Ikuti agendanya Tuhan. Amin. Tundukkan kepala, tundukkan kepala. Wah, dahsyat. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Wah, praktekkan firman ini. Kau gak akan rugi. Karena saya ini buatan Allah. Diciptakan dalam Yesus Kristus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah jauh sebelum kita lahir. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Dalam nama Yesus Tuhan. Jangan lari dari agendanya Tuhan. Kalau engkau lari dari agendanya Tuhan, engkau akan membiayai perjalanan hidupmu sendiri. Kau selalu kekurangan. Ada kau pegang uang, kau pegang berkat. Tapi selalu kekurangan. Karena apa? Kau gak bersyukur. Kalau engkau lari dari agendanya Tuhan, badai masalah yang sedang kau hadapi, pasti kau anggap musuh. Lalu kau tengking-tengking itu. Padahal Tuhan izinkan itu supaya kau naik level. Levelmu naik lebih tinggi dan jadi berkat bagi lingkunganmu, kelilingmu, sekitarmu. Wow, dahsyat. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap jalanku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Semua naikkan pujian ini. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lagi semua naikkan pujian, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersama. Yes, haleluya. Di dalam jadi bukti. Lagi. Yang mau angkat tanganmu. Hidupku menggenapi firman. Yes, amin Bapak. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama. Amin. Di dalam. Haleluya. Jadi bukti kebesaran. Ya. Sekarang jemaat saja. Hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, tangan-tangan yang terangkat, Bapak. Pulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Bapak. Ikuti agendanya Tuhan.
Semua. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Ya, amin. Bersamaku di dalamku jadi bukti kebenaran. Kita bangkit berdiri bersama, berdiri. Ya, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Musik terus naikkan pujian ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, jangan coba-coba mau melarikan diri dari agendanya Tuhan. Kau bisa lebih parah dari Yunus. Tuhan mau Yunus naik level. Jangan terus jadi nabi kecil. Agendanya Tuhan buat Yunus adalah jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Makanya Tuhan tidak izinkan Yunus mengalami penderitaan. Dia kirim badai supaya Yunus kembali kepada agendanya. Dia kirim ikan besar supaya Yunus sampai kepada agendanya Tuhan. Justru ikan besar memberi teladan kepada kita. Bagaimana ikan besar itu mengikuti agendanya Tuhan. Dibuat kenyang oleh Tuhan. Mengalami penyertaan Tuhan setiap saat. Teman-teman, kalau kau sedang mengalami ujian hari-hari ini, kau sedang ada di tengah-tengah badai itu, ingat, Tuhan sedang mengembalikan engkau kepada agendanya semula. Kau usah protes dengan prosesnya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu atas kami semua Tuhan. Kami ikut agendanya Tuhan. Hidup kami menggenapi firman-Mu. Mujizat terus kami alami. Hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus.